Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Leonardo, NIM E11012311027. Mata kuliah Studi Media dan Budaya kelas A. Mata kuliah ini diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, SOSMSI, serta video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Media dan Budaya. Baik, untuk soal yang pertama, menurut saya pribadi, media sosial saat ini sangat mempengaruhi cara orang melihat status sosial dan identitas diri kita. Saat ini banyak orang dianggap keren ataupun sukses karena apa yang mereka posting di media sosialnya, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Contohnya aja mereka memposting barang-barang branded seperti tas mewah, mobil-mobil mahal, eh, nongkrong di kafe mahal, ataupun sering jalan-jalan ke luar negeri. Nah, fenomena flexing seperti ini membuat banyak anak muda kita tuh merasa harus mengikuti gaya hidup seperti itu agar dianggap berhasil dan dapat diterima di lingkungan sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada yang memaksakan dirinya hanya demi terlihat keren di media sosial. Hal ini bisa kita kaitkan dengan teori representasi media dari Strothall, yang dimana teori ini tuh menjelaskan kalau media bukan cuma menunjukkan realitas aja, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang realitas itu sendiri. Karena media sosial sering menampilkan kehidupan mewah sebagai simbol kesuksesan, tentunya aja akhirnya banyak orang yang menganggap hal tersebut tuh sebagai standar hidup ideal yang seharusnya dijalankan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk jawaban nomor pertama. Baik, selanjutnya soal yang kedua. Menurut saya tentu perubahan ini sangat mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, saat ini banyak orang, terutama anak-anak dan remaja tuh lebih sering berinteraksi melalui media sosial dibanding berbicara secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau dulu mungkin anak-anak lebih sering nih bermain bersama temannya di luar rumah ataupun ngobrol langsung dengan teman-temannya. Tetapi sekarang mereka lebih memilih bermain game, bermain TikTok, menggunakan media sosial. Eh, Akibatnya interaksi yang dulunya ada tuh seperti interaksi tatap muka menjadi berkurang dan hubungan sosial di lingkungan sekitar juga tidak seerat yang dulu itu. Nah, perubahan ini tentu memengaruhi budaya sehari-hari masyarakat itu. Misalnya aja saat berkumpul bersama keluarga, anak-anak sekarang sibuk bermain HP. Jadi walaupun berada di tempat yang sama, komunikasinya tuh udah minim sekarang. Nah, hal ini tentu kita bisa mengaitkannya dengan teori budaya digital, yang dimana teori ini menjelaskan kalau teknologi digital tuh bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi udah menjadi bagian dari hidup masyarakat dan mempengaruhi cara orang berinteraksi, berkomunikasi, bahkan membangun hubungan sosial. Nah, menurut saya, media digital memang mempermudah komunikasi dan membuat orang tuh bisa terhubung tanpa jarak. Eh, tetapi kalau digunakan berlebihan, interaksi sosial secara langsung tuh dapat menjadi terganggu dan semakin berkurang. Nah, hal ini tentu membuat masyarakat menjadi lebih membuat masyarakat lebih individualis. Nah, mungkin itu sekian untuk yang kedua. Oke, selanjutnya pada nomor tiga. Menurut saya media sosial ini bisa membantu pelestarian budaya. Karena budaya lokal sekarang lebih mudah kita temui di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube. Nah, generasi muda tuh jadi lebih sering melihat tarian tradisional, bahasa daerah, kuliner khas daerah, sampai ritual adat yang ada di daerah-daerah tertentu. Nah, namun di sisi lain, banyak juga konten budaya nih yang memang dibuat hanya untuk mengikuti tren saja dan hanya untuk mencari hiburan. Akibatnya budaya tuh yang sebenarnya punya nilai dan makna tertentu kadang hanya dijadikan konten viral. Nah, kalau kita melihat hal ini dari perspektif antropologi budaya, budaya itu bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga bagian dari identitas dan nilai hidup masyarakat. Nah, jadi ketika budaya ini ditampilkan tanpa memahami maknanya, ada kemungkinan kalau makna budaya ini tuh dapat berubah. Nah, contohnya aja ada beberapa tarian adat yang awalnya sakral, sekarang hanya dijadikan challenge di media sosial, tanpa penjelasan tentang arti tariannya itu apa. Nah, jadi menurut saya, media sosial ini bisa membantu melestarikan budaya, tetapi masyarakat tetap harus menghargai makna asli dari budaya tersebut.
Nah, pada soal keempat, saat ini tuh masyarakat sangat mudah sekali mempercayai informasi di media digital. Karena informasi di media digital seperti media sosial tuh dapat menyebar dengan sangat cepat dan sering langsung dipercayai tanpa dicek kebenarannya terlebih dahulu. Nah, banyak orang lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan pendapat, emosi, ataupun keyakinan mereka masing-masing nih. Jadi, ketika sebuah informasi dibagikan secara berulang dan dibicarakan oleh banyak orang, maka akhirnya informasi itu maka akhirnya masyarakat tuh menganggap kalau informasi itu adalah yang benar, padahal itu belum tentu. Nah, hal ini tuh kita bisa kaji melalui konsep konstruksi sosial yang di mana, cara masyarakat membentuk, pemahaman tentang realitas melalui informasi dan interaksi sosial. Jadi, contohnya aja sesuatu bisa dianggap benar karena terus dipercayai dan diulang bersama di media sosial, seperti informasi di TikTok ataupun grup WhatsApp yang langsung hanya dipercayai karena mereka tuh udah viral atau dibagikan oleh banyak orang nih, padahal belum tentu benar hal itu. Nah, menurut saya, masyarakat ini perlu memiliki literasi digital yang lebih tinggi agar tidak mudah percaya dan dapat menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu soal kelima, budaya viral tentu mempengaruhi cara masyarakat memaknai popularitas dan, pengakuan sosial. Karena saat ini banyak orang, merasa terkenal ataupun dianggap berhasil, karena ketika mereka mendapat perhatian besar di media sosial. Saat ini tentunya views, like, komentar, followers, sering dijadikan patokan atau ukuran popularitas. Nah, akibatnya masyarakat tuh mulai menganggap kalau seseorang yang viral berarti mereka lebih keren ataupun lebih sukses dibandingkan orang lain. Hal ini tuh membuat banyak orang berlomba-lomba membuat konten demi mendapatkan pengakuan sosial dari publik. Bahkan ada terkadang yang tidak sedikit yang membuat konten yang berlebihan. Contohnya aja, memberikan makanan berisi sampah kepada orang lain. Nah, hal ini kan membuat sensasi ataupun mengorbankan privasi hanya untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Nah, fenomena ini tentunya kita bisa mengaitkannya dengan teori budaya populer, yaitu, sesuatu dapat dianggap bernilai karena banyak disukai dan dibicarakan oleh masyarakat. Nah, jadi dalam budaya viral, popularitas sering dihargai daripada kualitas ataupun makna dari konten itu sendiri. Nah, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.